bahwa Protestan itu bukan bagian dari kekristenan. Setelah saya amati gereja-gereja liar, ya, pembantaian di Poso, pembantaian di Ambon kepada 3.000 Muslim, pembantaian di Poso kepada 3 juta Muslim, itu dilakukan oleh prosetan. Tidak pernah dilakukan oleh Katolik. Dan orang Islam ini jarang sekali konflik berisi tegang dengan Katolik, itu nggak pernah. Kenapa? Notabene Katolik itu taat kepada pemerintah. Meskipun mereka ini banyak lembaga-lembaga pendidikan yang bonafit, ya. Ada yang namanya sekolah SMA Santa Maria, ada sekolah SMA Santo Petrus, dan santo-santo yang lain. Mereka itu lebih toleran. Tidak pernah mendirikan gereja liar, meskipun mereka punya tanah. Benar kata Romo Patris. Tapi kalau prosetan, waduh, di Cidahu prosetan. Pembantaian di kaum muslimin di Poso prosetan. Pembantaian di Ambon prosetan. Ingat, para penghujat Islam yang menghujat Islam di TikTok ini notabene adalah prosetan. Yang Katolik cuma 2 saja. Yang Katolik itu cuma 2, RK dan Joseph. Yang lainnya prosetan semua. Coba, Katolik siapa coba? Katolik itu RK, Joseph. Udah, oknumnya cuma 2. Kenapa? Karena di dalam budaya Katolik, ya, kalau Katolik itu lebih mengarah kepada imam. Romonya, pastornya, kardinalnya, parokinya, ya, pausnya. Kalau mereka ini apa ya? Tidak boleh menafsirkan kitab suci seenak udele dewe kalau Katolik. Katolik itu taat kepada magisterium gereja, pengajar otoritas namanya kalau magisterium. Ya, buahnya dari magisterium gereja Katolik itu ada namanya KGK, Katekismus Gereja Katolik. Makanya jarang orang Katolik itu menafsirkan Bible. Mereka hanya mengimani apa yang diajarkan oleh romo-romo mereka. Kalau Protestan, kenapa Protestan ini banyak gereja liar? Beda lagu, beda gereja. Beda perpuluhan, beda gereja. Beda nyanyian, beda gereja. Beda liturgi, beda gereja. Beda baptisan, beda gereja. Ya, beda jingkrak-jingkraknya, beda gereja. Beda minyaknya, beda gereja. Makanya banyaknya gereja-gereja liar itu didominasi oleh Protestan. Katolik nggak ada. Katolik itu tidak memiliki denom, teman-teman. Kalau Katolik itu tidak memiliki denominasi. Mereka terpusat di kepausan. Sekarang paus siapa sekarang? Paus Yohanes ya. Mohon maaf, saya lupa nama paus yang terakhir itu kan meninggal dunia ya. Paus Fransiskus meninggal dunia. Ya, terus diganti paus siapa ini sekarang? Kalau Katolik itu tidak ada denominasi. Makanya saya bukan tidak ada tendensi apapun ya. Selama saya berdebat dari zaman Facebook sampai detik ini saya berdebat, Katolik itu notabene santun. Bang, ada nggak Katolik yang radikal? Ada, oknum namanya. Contoh RK, Joseph itu Katolik. Tapi semua dan notabene para penghujat yang kabur ke luar negeri itu prosetan. Itu prosetan. Kalau Katolik itu santun orangnya. Kalau Katolik itu terarah orangnya. Kalau Katolik itu taat kepada pemerintah. Di dalam gereja Katolik perempuan gak boleh mengajar. Makanya tidak ada romo itu perempuan. Tidak ada imam itu perempuan di dalam gereja Katolik. Kalau Protestan, waduh, pakai rok mini ngajar di depan. Yang dengerin ceramah bukan fokus kepada pembicaraan, fokus ke bodinya. Waduh, enak kali nih. Mantap bodinya nih, ya kan? Karena kenapa? Karena itulah alasannya perempuan gak boleh mengajar. Ketika mengajar
Kalau dalam Islam itu kan al-mar'atu aurat. Iya kan? Kalau dalam agama mereka ini Protestan, mohon maaf, itu ibu-ibu boleh jadi pendeta. Ya, di dalam mereka ini nggak mengenal konsep aurat. Jadi meskipun nggak pakai sehelai benang pun, ya nggak ada aturan aurat. Coba di dalam Bible mana yang ada aturan aurat? Nggak ada. Ya, makanya mereka semangat tuh kalau jingkrak-jingkrak itu ya, karena gunung kembarnya kan loncat-loncat. Wow, gunung kembarnya loncat-loncat. Ya, itu kan kalau mereka, ya boleh. Gunung kembarnya kan loncat-loncat. Kalau Katolik kan Mesa Bunda Allah Bunda surgawi. Kan itu Katolik lagunya. Mellow, tenang gitu kan. Oh, Bapa Allah Bapa surgawi. Ya kan. Kalau Protestan, Allah kata, hei. Wah, kan. Ya, jengkrak. Yang nyindir Muslim. Ada emak-emak itu 5 orang saya tahu. Ya, saya lagi scroll TikTok, ada emak-emak udah tua, udah nenek-nenek. Ada ada setan di lubang hidungmu. Mereka ini nggak pernah baca kitabnya. Ternyata setan yang ada dalam lubang hidung itu Tuhan mereka sendiri. Ayub 27 nomor 3. Tapi kalau gereja Katolik itu tidak pernah loh nyerang-nyerang Islam, itu nggak ada. Ya coba kalian tonton tuh Romo Patris Allegro. Kalau Romo Patris komen itu mereka Romo Patris itu lebih ke Protestan. Kalau ke Muslim bersahabat. Itu bagus Romo Patris tuh. Saya follow tuh akunnya Romo Patris. Kan Romo Patris, coba teman-teman dilihat ya, terserah kalau kalian mau follow atau tidak. Kalau saya sih follow karena untuk mengikuti perkembangannya. Kalau Protestan main lapor, Romo Patris dilaporkan di Polda NTT. Romo Patris bilang, kan ada entah yang nanya Muslim. Romo Patris, kenapa orang-orang Kristen bilang orang-orang Protestan mengatakan kami ini bungsu? Kata Romo Patris, yang bungsu itu bukan Islam, yang bungsu itu Protestan. Kenapa? Protestan baru ada pada abad ke-15. Ya. Jadi sebetulnya yang bungsu ini bukan kaum umat Islam. Karena otan-otan menghina kita umat Islam, dasar bungsu. Yang bungsu itu Protestan. Hadir dari reformasi Martin Luther, ketika Martin Luther birahi ingin menikahi siapa nama istri Martin Luther itu? Karina ya, kalau nggak salah, mohon maaf ya. Jadi ada yang namanya itu Karina. Jadi si Karina ini cantik, bohai gitu kan. Nah, si Martin Luther udah ngaceng aja dia. Nah kan, dia pengen lah. Kan kalau dulu dia kan awal muranya biarawan. Udah ngaceng aja pengen itu. Ya kan? Akhirnya si Martin Luther ini keluar dari gereja Katolik. Karena burungnya ngaceng itu. Akhirnya yang tadinya dia Romo, selibat, akhirnya dia mendirikan gereja namanya Gereja Reformasi Protestan Martin Lutheran. Gitu. Jadi benar kata Romo Patris itu. Saya apa yang saya sampaikan itu nih yang saya dengar dari Romo Patris. Ternyata wah, pintar Romo Patris ini. Romo Patris itu kan ada bilang, Romo Patris Edis TV itu apaan katanya itu. Ya. Edis TV itu pemecah katanya itu. Ya. Jadinya orang-orang Islam benci kepada Kristen gara-gara si Edis katanya. Itu bukan mengedukasi. Kata si Romo Patris itu, gua senangnya gitu, dia itu jujur gitu loh. Kalau Protestan uni ada nenek-nenek 5 orang sambil gua tuh kalau ada di depan gua nenek-nenek gua tampilin gitu. Nenek-nenek mau naik kapal sambil joget-joget ya kalau anak muda ya. Nenek-nenek, ada setan di lubang hidungmu,
Dasar iblis kata gua. Lu nggak tahu Roh Kudus ada lubang hidungmu, Ayub 27 nomor 3. Itu ada itu. Di mana itu? Ada nih. Ya, nenek-nenek mau naik kapal, ntar ya. Ntar nenek-nenek. Itu videonya Kan banyak yang komen. setan yang di lubang hidung kita itu kan Tuhannya mereka. Iya, Setan yang di makanya lubang gua hidung kita bilang. itu Tuhannya mereka. Iya, makanya gua bilang ini nenek-nenek ini nggak baca Bible mereka. Ya, ntar ya. Iya, jadi kebencian yang ada itu tuh karena si Iblis TV itu. Iya. Gara-gara Iblis TV itu sebenarnya karena mereka menghujat. Tapi kalau kita kan memang membenci kita karena kita tahu agama mereka. Ntar ya. Emang kelihatan sih mereka itu prosetan. Iya, itu yang prosetan itu nggak ada. Penghujat tuh emang prosetan semuanya. Iya. Kalau dari Katolik itu bisa Penghujat itu dihitung. prosetan. Si RK, si Joseph cuma 2. Kalau lainnya prosetan semua. Iya. Dan itu pun si RK sama si Joseph itu kalau sinodenya apanya tahu tuh ya, Katolik pada tahu tuh, kena orang itu udah pernah dimarahin itu si Joseph itu. Cuman emang cari uang aja gitu loh, jadi nggak bisa menahan diri. Ini nih, aku ini kataku ini memang mereka ini iblis wanita ya. Nih aku tunjukkan ya. Nih. Nah ini udah nenek-nenek nih, kalau misalnya masih muda gitu kan oke lah ya, nama juga anak muda masih labil. Ini sudah bau tanah, bukannya tobat. Ini nih kita lihat ya. Ya mereka nggak tahu Ayub 27 nomor 3 nih. Setan di hidungmu, ada setan ada setan di hidungmu. Setan, ada setan. Ada setan di hidungmu. Ada setan. Ada setan. Ada setan di hidungmu. Iya. Setan. Nenek-nenek prosetan ini, prosetan. Ada setan di hidungmu. Ya makanya ini iblis prosetan ini luar biasa ya. Coba Uni rata-rata nih Uni ini apa ya? Kali ya. Ini eksperimen aku ya, observasi aku. Rata-rata kebanyakan Katolik yang diskusi sama kita itu santun loh. Coba Uni sama apa enggak? Ini Iya. aku ya. Kalau Katolik itu santun dia. Iya, ada Pak Antonius, ada Pak Joseph, siapa namanya, Pak Yusuf, ada siapa lagi ya yang Katolik, banyak Katolik yang salah kasih, yang tapi ada ngaku Katolik tapi prosetan. Iya. Ada dia ngaku Katolik tapi prosetan. Jangan percaya, makanya memang. Tapi Romo Patris tuh bilang gini loh. Lebih jahat itu prosetan daripada Islam radikal katanya. Iya, ada nih aku videonya. Sabar. Aku udah reaction kemarin di YouTube aku kemarin. Ya, sama aku juga. Udah bikin video reaksi. Aku udah reaction. Malah dia dilaporin di NTT gara-gara dikatakan menista agama prosetan ini. Iya, yang lapor kan prosetan itu. Penghujat prosetan ini tuh memang mereka tuh kayak ini ya. Iya, jadi mereka nih kayak ini loh, mereka nih kayak ini loh ya, kayak nggak bisa menjawab diskusi dengan kita, langsung mereka tuh menunjukkan bahwa roh di dalam lubang hidung kita yang setan itu ternyata Tuhan mereka ya. Benar. Oh, ternyata begitu ya. Emang hama peradaban mereka itu ya. Tapi sepanjang sejarah memang mereka banyak merusak loh. Orang Yahudi 6 juta loh mereka habisi. Tahu kan? Iya, tahu. Memang prosetan memang. Ada videonya itu sebentar ya. Aku mau kajian nih, Bang Yuna. Boleh. Tolong. Teman-teman jangan lupa didukung Apologet Award ya. Dan nominasi Yonatan Nandar itu masuk
Apologet konsisten Solo mengedukasi ya. Komal Solo mengedukasi masuk Yonatan Nandar. Kenapa Yonatan Nandar yang lain nggak masuk? Karena kita nilai yang konsisten. Kenapa Bang Zuma Unyrifa nggak masuk? Karena kita nganggap kita nggak usah lah. Kita ini udahlah ya. Yang kalau Yonatan Nandar kan dia konsisten. Ustaz Yusuf dia konsisten. Teman-teman jangan lupa di ini ya, di support mereka ya. Kenapa? Mungkin hadiahnya sedikit, tapi yang udah terkumpul 7 juta loh teman-teman ya. Ya udah terkumpul 7 juta. Teman-teman yang mau berdonasi silahkan, ditunggu donasinya. Dari Bapak Indra 1 juta, dari aku 1 juta, dari teman aku 1 juta, dari Unileli 500.000. Aku sebutin ya, boleh ya aku sebutin yang kasih ya? Boleh ya? Boleh. Nandar. Ada suaraku nggak? Ada suaraku nggak? Uni? Si Uni Ripa malah. Ada suaraku nggak? Ada suaraku nggak? Ini aku yang nge-lag apa Uni Ripa nih yang nge-lag nih? Ya. Ada suaranya. Ada suaranya. Teman-teman jangan lupa disupport Apologet Award. Apologet Award ini acara memeriahkan 17 Agustusan ya. Kita mengadakan nominasi Apologet Award, di mana apologet kalian bisa kalian voting di mesiah.org. Dan yang mau berdonasi silahkan kita sebutin nanti namanya, yang berdonasi pasti kita tuliskan supaya bentuknya transparansi masalah keuangan ya. Karena nanti transfernya ke rekening gue. Aku nggak mau nanti ada masalah keuangan. Jadi nanti siapapun yang berdonasi akan dimasukkan namanya di mesiah.org. Total yang sudah terkumpul sekarang 7.600.000. Mantap. Ini yang mau berdonasi jangan lupa lihat di YouTube aku dan lihat di mesiah.org. Lanjut. Jangan lupa dukung aku. Wih. Nih. Dukung Yonatan Nandar sebagai apologet. Ya. Romo asal NTT ini tuh bilang katanya agama Kristen Protestan itu bukan bagian dari kekristenan. Katanya orang-orang Protestan itu serigala berbulu domba. Bahkan si Romo bilang intoleransi yang dilakukan umat Islam agak mendingan dibandingkan umat Protestan. Namanya Romo Patris Allegro, asal Nusa Tenggara Timur atau NTT. FYI nih, Romo asal NTT ini tuh bilang katanya agama Kristen Protestan itu bukan bagian dari kekristenan. Katanya orang-orang Protestan itu serigala berbulu domba. Gak ada musiknya Uni nih. Bahkan gak ada musik. Gak ada musik. Ada itu musiknya, ning nong ada. Nggak ada. Ya, ada. Nah jadi bayangkan, udah lihat belum video kiamat yang Apa, dia bilang tahu. bahwa mereka menganggap agama Islam itu penyembah setan. Udah lihat, dan dia mengajak orang Katolik untuk membenci agama Islam sampai dia debat. Emang kelihatan pro setannya mereka itu, emang pro setan jahat mereka itu. Kalau gua mah, kalau situs gua mah gua malas ditanggapi, nggak pernah on cam. Siapa? Ya si kiamat mah si ini Victor ya. Si Victor pikiran kotor. Ya si Victor itu namanya Victoria Alde Setiawan ya. Alda. Udah kita kajian dong. Ya, kajian udah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, hari ini kita mau kajian. Yang mau maghrib dulu. Yonatan Nandar mau sholat maghrib dulu. Iya, mau maghrib aku. Tolong dikondisipkan ya nih. Ini dulu aku kasih moderator dulu. Perasaan udah moderator deh. Oke. Jadi teman-teman, udah. Siapa ini mau naik nih? Mari kita tunjukkan bagaimana mereka mempercayai Tuhan mereka itu digambarkan sebagai Tuhan yang sangat zalim ya. Pertama teman-teman, aku mau ngajak kalian tahu bahwa terjadinya NPD dan terjadinya sikap-sikap ini
intoleran, terjadinya sikap-sikap seperti si Lina Malaysia itu yang nonton di bawah tapi nggak berani naik ya, si Lina di bawah nggak berani naik, bahwa ternyata dalam kitab mereka tertulis Tuhan mereka pro kepada kejahatan-kejahatan manusia. Jadi ada kisah di dalam kitab mereka ya, ini salah satu persen ya, kita lihat nih. Teman-teman tahu nggak ada kebobrokan di dalam kitab mereka? Nih aku tunjukin ya. Teman-teman baca dalam kitab Kejadian pasal 21 di mana Hagar diusir oleh Sarah. Tahu nggak kenapa si Hagar diusir sama Sarah? Ternyata Sarah tidak mau berbagi warisan dengan Hagar, dengan Ismail. Lucunya teman-teman, mereka percaya bahwa Tuhan ini berpihak kepada Sarah yang tidak mau berbagi harta warisan. Ya, itu. Dan ternyata teman-teman, ternyata Tuhannya berfirman gini. Tetapi nih gini ya, nih dengan nih Bang Yonatan, Nandar udah tahu belum ini? Udah tahu belum ini? Belum. Nandar, udah tahu ini belum? Nih nih, Belum. lu lihat ini nih, lu lihat nih gimana mereka disesatkan sama terjemahan. Lu lihat nih. Lihat, diperhatikan ini Nandar, ini ilmu ini Nandar, mahal ini. Iya. Boleh. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkan, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah berasal dari Ishak. Apa yang tahu coba? Apa yang antum tahu di sini? Ayo. Ayo cepat tebak-tebakan. Apa yang antum tahu coba? Lah yang dia maksud apa itu? Makanya dengar dulu Bunda Gembala ngajarin. Lihat ya. boleh. Di sini tertulisnya di sini siapa? Yang dikatakan keturunan di sini dikatakan siapa? Ishak. Nah, dan di sini Ismail dikatakan keturunan nggak? Enggak. Ismail siapa bilang, Nandar? Ismail itu, dengar nih. Inilah kebobrokan terjemahan ya. Keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Tahu nggak asli kata dari anakmu ini? Gak jelasin Tahu aja. nggak asal katanya? Ternyata asal katanya sama dengan asli keturunan. Nih kita tunjukin nih. Inilah mereka berbodong, mereka ini kerjaannya ya. Nih mereka tuh membenci orang Arab sampai-sampai mereka tuh menerjemahkan dengan cara berbeda. Nih keturunan di sini Tuhan mengatakan bahwa Ishak adalah keturunan, ya. Ternyata dari kata apa? Kata keturunan di sini. Nih dari kata zera, ya. Nih dari kata zera. Dan Tuhannya bilang bahwa Ismail itu ternyata juga keturunan, tapi diterjemahkan menjadi anak. Nih, perhatikan nih. Kemudian ini ya. Inilah mereka ini mempelintir teman-teman nih. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Kenapa diterjemahkan anakmu bukan keturunan? Padahal sama-sama kata zera di sini, ya. Sama-sama kata zera. Inilah mereka nih. Mereka berbohong, benci kebaikan. Sebutkan satu dosa Nabi Ismail dalam kitab mereka. Tidak ada. Tapi di dalam kitab mereka ada Nabi Daud yang dituduh ngambil istri orang, jadi nenek moyang Tuhan mereka. Ya, Yehuda yang tidur dengan menantu, jadi nenek moyang Tuhan mereka. Yakub yang membodongi Ishak, mereka bela. Membohongi loh, Yakub itu loh. Membohongi Ishak. Mereka katakan itu Tuhan yang izinkan. Akhirnya Tuhan mereka memvalidasi itu. Inilah yang kubilang mereka ini adalah orang-orang yang pro setan. Pro kepada setan. Tuhan mereka percaya pro kepada kejahatan. Dan bahkan mereka selama ini selalu bilang, Ismail anak budak, Ismail anak budak. Artinya mereka percaya Tuhan mereka rasis. Tuhan mereka rasis. Mereka percaya Tuhan mereka itu hanya melihat seseorang dari status sosial. Bayangkan kalau kalian punya Tuhan seperti itu. Inilah orang-orang prosetan. Aku lagi nggak sholat. Aku lagi nggak sholat. Lagian di sini Ternate, woi. Aku lagi nggak sholat. Lagi datang Mun. Ya. Ini mau aku bongkar nih. Mereka terjemahkan. Masa Tuhannya berfirman begitu? Sesungguhnya yang jadi keturunanmu adalah Ishak. Tapi ternyata Ismail juga keturunanmu. Ini ada apa ini dengan kitab kalian ini? Tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan yang salah. Pasti penulis kitab kalian inilah yang telah membuat narasi tentang Tuhan terlihat seolah Tuhan ini plan
Inilah yang kalian lakukan. Aduh, dibatasi. Aku turun dulu lah, ganti akun ya. Ini nggak boleh lagi kita loh. Une aku juga ganti akun deh. Aku kalau udah kayak gini biasanya rungkat koma. Udah, ganti. Aduh, kalau udah gini rungkat koma nih. Bentar ya teman-teman ya. Aku mau maghrib juga. Ini temanya terlalu keras. Bentar teman-teman ya, aku matiin dulu. Soalnya kena peringatan tuh bahaya nanti. Oke, aku maghrib dulu ya. Oke, tapi ini dikasih kesempatan. Tujuannya adalah begini, bro, Pak Black, sama Bu Nita dan sahabat-sahabat Kristen ya. Kenapa ini harus kita bicarakan? Karena merujuk kepada pemahaman klaim terhadap orang Yahudi. Orang awam, kelas jemaat. Boleh nggak yang aku jawab? jarang- Aku bantuin nih Pak Black Box. Enggak, saya orientasinya saya udah paham. Dia ini kan Dito udah gue bilang jangan berfalasi. Orang Yahudi punya teks asli mereka sendiri. Mereka nggak membaca kitab LAI, enggak. Jadi nggak usah lu paksakan. Orang Yahudi punya kitab sendiri kan Dito. Mereka punya kitab sendiri. Nggak usah lu paksakan mereka harus mengimani Alkitab LAI, enggak perlu. Nggak usah berlogika falasi, nggak usah. Oke, udah. Ini masih boleh nggak nih ya? Saya udah tahu orientasi lu kemana. Iya, sabar dulu lah Pak Black. Siapa tahu berbeda dengan pemahaman atau sangkaannya Bro Black. Jadi memang diskusi itu butuh kesabaran. Yang penting siap karena memiliki keilmuan. Apapun hujahan, apapun narasi, ya matikan hati, mainkan logika. Sepakat? Sepakat nggak? Saya udah bilang itu bukan tipikal logika, tipikal cara berdiskusi gua, karena berdiskusi gua bukan mencari pembenaran, tapi mencari kebenaran untuk edukasi. Dan gua berdiskusi tidak pernah mau memframing, menghujat, apalagi mentertawakan lawan. Tidak, Bukan. mencari kelemahan dari Wah, titik berarti lawan, bukan itu. Pak Nggak, Black- kita nggak Pak akan Black- menemukan kebenaran kalau Pak kita Black harus- berfokus ke situ. Ya udah, Pak Pak Black Dito, berarti Pak Dito tuh berarti Pak ngomong Black begitu harus karena Sabar, Bu itu ya, Nita. karena anggap Apa? nggak ada neraka dalam perjanjian lama. Mm-mm. Ya. Ya. Jadi gini ya, kalau ini kan Yesus dia banyak mengajarkan mengenai neraka. Satu-satunya pribadi yang banyak mengajarkan mengenai neraka itu Yesus dalam perjanjian baru. Ya. Dan di Markus 9 ayat 46 itu dari 47-nya ya kalau dibaca. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Ayat 48 ya, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Ini 48 ini kan melukiskan keadaan neraka itu ya. Ulat bangkainya tidak mati dan api tidak padam. Ini Yesus ambil dari Yesaya 66 ayat 24. Yesaya itu kan ada di perjanjian lama kan. Oke, Jadi jadi mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan Bu Nita. semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Bu Nita, Ya, Bu, oke. Ibu sebelum membaca 24 itu sudah membaca 15 sama 17 belum? 24 Enggak ya? yang Yesaya 66, 24. Iya. Itu membaca satu perikop enggak? Enggak kan? Apa? Oke.
Coba dilihat di nomor 15-nya sampai 17. Coba dibaca. Sebab sesungguhnya Tuhan, maksud Pak Dito apa nih, panjang nih. Gantian ya bacanya ya. Saya baca satu, Pak Dito baca satu ya. Aku nggak baca di verse lain. Aku hanya punya kepala. Aku cuma bawa kepala. Sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semua akan lenyap. Demikianlah firman Tuhan. Itu murkanya Tuhan itu ngeri loh. Itu kepada orang yang makan apa itu? Memang kalau ini kan bicara di Yesaya itu kan zaman perjanjian lama itu masih berlaku Pak, hukum Taurat. Memang tidak boleh makan babi. Tapi kan Yesus Kristus sudah datang, itu sudah tidak berlaku lagi. Oh iya. Hukum Taurat yang dilarang Yang makan aneh babi dong kalau itu. misalnya tahu-tahu hukumnya belum dibatalkan, tahu-tahu ada nggak ayatnya nggak sesuai. Yang membatalkan hukum Taurat siapa? Sebenarnya Yesus Kristus sendiri ya, dengan kematiannya, Allah itu sendiri sebenarnya sih. Coba Dengan baca. kematian Yesus di atas Matius 5. kayu salib. Matius 5:20. Sampai hari kiamat itu hukum Taurat tuh berlakunya. Gimana sih? Kok dibatalin? Gimana kok malah dibatalin? Itu Yesus sendiri yang ngomong itu. Sampai hari kiamat. Memang masih berlaku yang dalam arti yang perintah 1 sampai 10. Nah, tapi perbedaannya gini, kalau yang sudah percaya itu melakukannya itu nggak ada ancaman hukuman mati. Jadi kita udah bebas dari ancaman hukuman mati karena Yesus sudah menebus semua ketidakmampuan kita untuk melakukan hukum Taurat. Tapi kalau yang tidak percaya itu udah masih harus wajib melakukan hukum Taurat tanpa gagal, tetap kena ancaman hukuman mati, masuk dalam neraka. Di mana ada tulisan neraka? Di perjanjian lama. Nah, kan muter lagi ke situ tuh. Ayo. Nah, kan? Akhirnya dapatkan poinnya. Fundamental nggak neraka, kata neraka di perjanjian lama? Lalu nggak ada. Oleh LAI tidak dituangkan. Penyesatan atau pembenaran itu? Fundamental karena gini Pak, secara logika tidak ada orang yang sudah masuk neraka dia balik lagi ke dalam dunia dan dia kasih tahu, oh neraka kayak gini, nggak bakalan ada. Kalau ada itu penipuan, itu satu. Kedua, Yesus pun ketika dia datang ke dalam dunia, dia bilang aku datang dari surga, dia melukiskan keadaan surga. Nah, dia tahu, dan Yesus itu sebagai pencipta juga dia tahu neraka itu seperti apa, karena itu dalam perjanjian baru. Yesus adalah satu-satunya pribadi karena dia adalah Allah sendiri yang bisa memberitahu dan melukiskan dan memberitahu manusia keadaan neraka itu seperti apa, ancaman hukumannya seperti apa. Orang perjanjian lama semua yang sudah mati itu nggak ada bisa berkomunikasi dengan orang yang masih hidup. Allah Penguasa itu tidak neraka. memperbolehkan. Oke, penguasa neraka siapa, Bu? Neraka ya yang punya yang Allah sendiri. Oh, bukan iblis. Iblis nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Coba baca Yakobus pasal 2 nomor 17. Alam maut itu neraka kan? Betul nggak? Tunggu sebentar, saya lagi minum. Sabar, Gimana? minum. Yakobus 2 nomor 17. Aus. Iya, emang panas kalau sama Kang Dito. Panas apa? Yakobus 2 ayat 17. Bentar ya. Ini aku nggak bisa baca komenan ini Ustadz Arif ini. Lagi ini ya, internetku paling yang drop.
Aku turun bentar naikin lagi ya. Bentar dulu, nunggu moderator. Jelas kok suaranya bang. Jelas Iya, suaranya. aku nggak bisa lihat typingan. Oke. Nanti dulu, tunggu moderator aktif dulu. Setarip masih salat maghrib. Yakobus 2 ayat 17. Ya, Kau lari ke sini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mati ini Ya, kenapa? merujuk kepada dunia orang mati itu kan neraka katanya tadi si Pak Black. Nah, coba sekarang Kan, mati. penguasa Itu maksudnya imannya mati, artinya imannya nggak ada. Iman kosong, cuma iman di mulut tanpa doang, omdo. perbuatan, iman tanpa perbuatan, hakikatnya adalah mati. Iya, bukannya ya secara tidak langsung ya kalau orang beriman tidak beriman itu udah pasti mati. Cuman maksudnya ayat itu Wah, emang kalau orang beriman bakalan nggak mati apa? Ya mati lah, nggak, sama baca aja. dong gini dong, baca dari atas dong, nggak bisa baca dari ayat 17 dong. Ya, kan yang saya rujukan toh. itu bukan yang lainnya. Oke, Bu. Saya improvekan sedikit tentang dunia orang mati. Kalau iman tanpa perbuatan hakikatnya mati, maka mati ini menggambarkan tentang kekekalan di dalam neraka atau alam maut. Nah, siapakah yang berkuasa atas alam maut ini? Siapakah yang berkuasa atas maut? Jawab dulu, nanti saya menurut Kang tambahin Dito, datanya. Ibrani 2 nomor menurut Kang 14. Dito siapa? Ibrani 2 nomor 14. 15 mana 16 ya? Iya, 14 dulu coba dicek. Iblis lah yang berkuasa atas maut. Kalau nggak salah itu ya. Jadi menurut Kang Dito iblis yang berkuasa atas maut. Bukan menurut saya, Sorry. menurut Bible, menurut Bible. Menurut Ibrani 2 nomor 14 coba. Kalau menurut Alkitab yang berkuasa itu secara jelas dan tegas itu sebenarnya Allah ya. Dia yang Ya, mencabut jangan samakanlah nyawa Bu, seseorang. jangan samakanlah Allah itu dengan iblis. Baca dulu. Ibrani 2 nomor 14. Sudah? Kenapa di sini kenapa di Ibrani 2 ayat 14 dikatakan iblis berkuasa atas maut? Ini Ya, ini berarti kan itu dalilnya itu dibaca ya. jelas itu. Udah. Bukan kenapa? Nih, Saya tunjukkan karena dalilnya. anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Artinya Yesus menjadi sama dengan mereka, dengan manusia dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia Yesus mati. memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Nah, iblis yang berkuasa atas mau. Atas maut. Ini karena sengat dosa ialah maut. Jadi semua orang yang berdosa itu secara naluri itu dia tahu bahwa nanti dia mati, dia Jangan akan dong. mati, gitu Pak. Jangan Jadi, dong. dan Jangan dia dong. seumur jangan hidupnya itu dilarikan berada dong. dalam ketakutan. Jadi semua manusia kalau dia tidak punya hubungan pribadi dengan Allah, itu dia pasti takut Jangan menghadapi maut, dilarikan Pak. dong. Jangan dilarikan ke doktrin dosa Itu waris artinya. dong. Jangan dilarikan ke doktrin dosa waris dong. Kita berbicara tentang yang berkuasa maut. Nggak, Itu iblis. kalau manusia itu dia nggak ada dosa, itu dia akan berani menghadap Allah karena Allah kan tidak ada dosa. Dosa itu melambangkan kegelapan. Gelap itu nggak bisa datang kepada terang. Allah itu kan terang. Nah, itu dosa yang bikin manusia itu tidak berani datang kepada Allah. Nah, dia tahu nanti suatu saat dia akan mati. Itu yang membuat dia takut menghadapi kematian. Jadi maksud saya, kalau orang itu tahu bahwa dia sudah diperdamaikan dengan Allah, dosanya sudah diampuni, dia tidak takut mati lagi. Karena dia yakin nanti mati itu kemana. Dia tahu mati itu ke tempat Allah, ke surga gitu. Jadi nggak ada orang Kristen yang ke neraka ya? Ada orang Kristen KTP pasti ke neraka.
Guru-guru Tadi ada yang palsu, dituduh. pendeta-pendeta palsu itu pasti masuk neraka. Tadi ada yang disebut Kristen KTP, soalnya jangan bilang itu, Bu. Bang Kuera dikira Kristen KTP sama Bang Black. Jadi Kuera ini masuk neraka katanya. Bukan, jangan campurkan dogmatis dengan yang tertulis. Kalau kita mau diskusi akademis, ini akan menjadi satu tujuan diskusi yang baik. Tapi kalau dilarikan ke dogmatis, itu Ibu antikritis. Padahal yang kita diskusikan adalah yang tertulis. Ini Kalau loh Ibu Pak, merasa- ayat 15 nih, dibaca ya kalau Bapak protes keberatan ayat 15-nya ya. Ayat 14-nya ini kan, iblis yang berkuasa atas maut, ayat 15. Dan dengan jalan demikian, ia, ini maksudnya Yesus ya, membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam maut. Jelaskan ya, ini kan dituliskan bukan saya yang ngomong. Jadi, semua orang yang berbuat dosa itu adalah hamba dosa, itu ada ayatnya dalam Alkitab ya. Nah, dosa itu membuat kita diperhamba, manusia diperhamba oleh dosa. Jadi terus menerus berbuat dosa. Nah, itu pasti takut kepada maut lah orang seperti itu. Aku nggak tahu lah ini mau dilanjutin, mau diskusi kemana. Ibu ini tuh, aku tuh bawain dalil ditolak, ditepis dengan dalil lain. Sadar nggak Ibu kalau kritik dalam diskusi kritik teks itu poinnya adalah begitu ada orang lain membawa dalil ini, Anda membantah dengan dalil lain, itu poinnya yang paling 3 poin adalah menunjukkan kontradiksi itu eksis. Setuju nggak? Kan Bapak yang tadi yang bawa Ibrani 2 ayat 14. Saya kan cuma nyambung, saya terangin sama saya kasih ayat yang ke-15. Iya. Dalam hal itu sejalan atau berbeda? Sejalan dong. Ya, kalau sejalan, Ibu menyetujui nggak kalau yang penguasa maut adalah iblis? Ya dalam arti iblis itu memakai maut ya untuk menunjukkan kuasanya kepada manusia yang masih Kok memakai? menjadi hamba dosa gitu loh. Kenapa ada bahasa memakai? Bukannya Seharusnya memang kan gini Pak, seharusnya ya manusia itu kan ciptaan Allah ya. Harusnya itu tidak takut kan kalau mati kan? Benar nggak? Kalau namanya anak Allah atau ciptaan Allah, ya makhluk yang Allah paling sayangi di antara semua waduh, ciptaan. berusaha menyelamatkan David ini. Harusnya kan ketika mati kan tidak takut kan? Karena nanti David- kan akan David berjumpa takut Allah dong, mati. berjumpa dengan sang pencipta. Tapi kenapa semua manusia takut? Ada unsur Kecuali misionarisnya ini. Ada Kecuali unsur kalau dia misionaris. tahu dia sudah diperdamaikan dengan Allah, itu maksudnya Pak. Itu adalah permainan iblis. Dia yang pakai itu, memberikan rasa takut dalam diri manusia. Hal-hal yang jahat itu Allah tidak berikan. Jadi yang memberikan rasa takut itu adalah iblis. Takut pada Iya. maut, takut nanti lu mati nggak bakalan masuk neraka atau segala. Itu permainan iblis dalam pikiran manusia. Iya, tapi masalahnya gini Bu, kenapa Yesus justru mengajarkan bahwa iblis itu menyamar sebagai bapa? Iblislah yang menjadi bapamu. Oh, itu artinya sumber. Kata Bapa dalam Alkitab tidak semua sama berarti seperti Allah Bapa itu enggak. Kalau dibilang iblis yang jadi bapamu ya Bapa ya sumber gitu loh. Maksudnya kamu tuh ikutin bapakmu, pemimpinmu itu si iblis gitu. Bukan. Saya maunya diskusi begini Bu ya. Jangan hanya defensif kemudian mengatakan sesuatu yang tidak ke true point. Poin saya, Yesus mengajarkan apa yang dia katakan di dalam Bible, Yohanes 8 nomor 44. Iblis di situ menyamar sebagai bapa, sehingga Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu. Betul ya? Itu dulu. Tetapi pembedanya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, menurut persepsi Yesus, adalah Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Dia bukan pembunuh manusia sejak semula. Karena di Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapamu, dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi iblis ini pembunuh. Apakah Allah membunuh?
Nah kalau Allah yang membunuh, jangan-jangan iblis yang menyamar itu, Bu. Betul nggak? Iya, Bapak salah. Masa Allah itu sumber segala terang, tidak ada kejahatan pada dirinya. Jadi Makanya. ini saya bacain ya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kalau Yesus kan dia selalu bilang dong, aku melakukan kehendak Allah Bapa, ya kan? Nah, ada dua jenis Bapa dalam hal ini. Yesus katakan dia ada bapaknya itu adalah Allah Bapa. Sedangkan kepada orang-orang yang tidak mempercayainya, yang melawan dia, kepada orang-orang Farisi, ini Yohanes 8 kan adalah jawaban Yesus kepada orang-orang yang memusuhi dia. Nah, Yesus bilang bapakmu yang menjadi apa itu sumber kamu berkata dusta gitu. Iya, makanya saya katakan kan tidak bertentangan seperti pendapat Ibu. Coba dibaca lagi, diulang. Iblislah yang menjadi bapamu, ya kan? Kemudian kata-kata selanjutnya, iblis ini menyamar sebagai bapa juga, tapi dia adalah bapa pembunuh manusia sejak semula. Yesus tidak pernah diajarkan membunuh dan tidak pernah mengajarkan membunuh. Karena pembunuhan itu terdapat dalam perintah, larangan di dalam satu hukum disebut 10 hukum Torah. Jangan membunuh. Maka Bapa yang benar menurut Yesus adalah yang tidak boleh membunuh. Kan itu? Jadi kalau ada perintah Tuhan berfirman, bunuhlah, bunuhlah. Jelas bukan Tuhan yang betul. Benar? Artinya iblis sebagai pembunuh manusia itu membunuh manusia, membawa manusia nanti ke dalam neraka, membunuh rohani. Itu artinya, Pak. Aduh, coba tunjukkan literasinya di mana seperti itu dikatakan. Janganlah, Bu, ngabur. Aduh. Kenapa? Kenapa iblis adalah pembunuh manusia? Karena dia tidak hidup dalam kebenaran. Nah, kalau manusia yang tidak hidup dalam kebenaran itu artinya rohaninya mati itu. Aduh, jangan. Ibu baca konteksnya nggak sih? Yohanes 8 nomor 37 sampai 44 baca konteksnya nggak sih? Jangan, Bu, jangan mengacaukan. Aduh, jadinya menambahin ini. Gimana sih? Mungkin Ibu perlu istirahat dulu deh. Bang Black, masih monitor nggak? Tertarik nggak diskusi dengan sama saya? Bang Black? Hei Bang Black. Karena Ibu Nita memaksakan berorasi dulu. Nggak, masalahnya Bapak nggak mau terima apa yang saya omong. Bukan, saya bukan nggak nerima. Saya yakin Bapak nggak terima apa yang saya omong. Saya itu dari tadi nggak lari kemana-mana. Saya jelasin sesuai dengan ayat yang Pak Dito bawa. Iya, saya kan membawakan dalil. Saya mengatakan dan Anda tidak saya menolak. jawab, Pak Dito lari lagi ke ayat yang lain. Saya jawab, lari lagi ke ayat yang lain. Kenapa saya harus bawakan yang lain? Karena itu yang sebelumnya berarti, sudah saya jawab. Kalau sebelumnya, kalau ayat yang sebelumnya saya jawab dengan tidak benar, Pak Dito tuh pasti cecar saya di situ. Untuk membuktikan bahwa Alkitab atau saya salah, itu pasti Bapak lakukan. No. Sekarang metode yang harus kita bangun adalah, Bu, kalau kita stuck di situ, maka tujuannya apa sih? Sementara Pak Black melihat apa yang saya narasikan, dia sudah memandang 5 langkah ke depan apa yang harus saya katakan. Kalau kita stagnan, kenapa saya berlakukan kepada Ibu kemarin seperti itu? Ya supaya Ibu benar-benar paham bahwa Allah itu bukan hanya Yesus. Katanya Ibu, Yesus itu Allah kan. Sementara di perjanjian lama, Allah yang menciptakan langit dan bumi bisa saja Yesus, kan gitu kan? Tapi Ibu dalam doktrin, sabar dulu. Kita hanya merimain. Kenapa sering kita stuck dan tetap di situ nggak akan pergi kalau tidak menemukan conclusion. Akhirnya apa? Kita mengalami yang disebut dengan stagnan atau circular argumentum. Membuat energi kita cepat habis. Makanya Ibu ngerasa cepat capek. Nah, saya coba merubah nih. Tentang saya nggak bilang capek loh, Pak. Tadi saya bilang aus. Kalau saya banyak ngomong, ayat saya baca sendiri semua ya, tenggorokan saya ya kering lah.
Ya, yang kemarin-kemarin Bu, ini kan saya bilang review. Makanya metode yang sekarang supaya teman-teman yang di bawah juga menyimak pengembangannya kemana, itu loh. Improvisasi dalil-dalil yang belum pernah dikaji dan dibicarakan, ini lebih banyak gitu loh. Jangan dianggap lompat-lompat. Awalnya pembicaraan kita tentang neraka memang tidak tertulis dalam perjanjian lama. Di perjanjian baru itu pun ada yang Tapi ancamannya itu sudah ada. Nah, di dalam perjanjian baru itu lebih jelas karena Yesus sendiri yang adalah Allah yang menjadi manusia, dia yang mengajarkan. Ya, dia yang datang dari surga, dia tahu juga neraka itu seperti apa. Dia yang banyak mengajarkan mengenai neraka. Satu-satunya sumber informasi yang jelas mengenai neraka itu berasal dari Yesus sendiri. Oke, baik. Saya akan ikutin tentang pengajaran Yesus mengenai neraka terkait dengan perkataan Matius 5 nomor 22, Bu. Itu yang menyebut saudaranya kafir dan menyebut saudaranya jahil. Yang mengatakan saudaranya jahil, ya, itu yang akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jahil itu apa, Bu? Nggak tahu saya apa itu. Lah, itu kan di Bible Ibu tertulis jahil atau apa? Masih tentang neraka ya, jadi masih ada substansi. Saya mengikuti Bu Nita mengatakan pengajaran Yesus secara gamblang jelas pengajaran tentang neraka. Nah, saya ikutin sekarang, saya kasih dalil. Matius 5 nomor 22. Oh, kafir. Silakan. Ini, oh ya, ada kafir, ada jahil. Nah, apa? Ibu memahami nggak apa itu? Kafir, apa itu jahil? Jahil itu kayaknya bodoh ya. Jadi yang menyebut saudaranya bodoh, apa konsekuensinya? Masuk ke neraka nggak? Harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, coba siapa yang suka bilang bodoh orang Kristen kepada saudaranya? Banyak kan? Kira-kira mereka paham nggak Semua dengan manusia jahil? juga ngomong kepada sesamanya bodoh deh. Bukan, itu yang tertulis dalam kitab Ibu. Ibu meyakini itu pengajarannya Yesus. Kalau Ibu mendengar, kalau sekarang Ibu baru mengetahui jahil itu bodoh, banyak nggak orang Kristen yang tahu? Karena jahil itu dari bahasa Arab. Kalau kenapa LAI tidak menulis di situ bodoh? Barang siapa yang berkata kepada saudaranya juga bodoh, harus diserahkan kepada neraka yang menyala-nyala. Kalau itu dieksplisitkan oleh LAI, maka orang Kristen nggak akan ada yang bilang bodoh. Setuju nggak? Ini ayat ini jangan diambil, ditarik, dicabut keluar dari konteksnya. Kalau dibaca dari katanya ngikutin Yesus. 5, Matius 5 ayat 17 sampai 48 ya. Ini kan nggak ada hubungannya. Semua. Nggak ada hubungannya. Saya jelasin, kalau kita orang Kristen tuh bacanya nggak artinya nggak seperti yang Pak Dito artikan. Nah, jadi ini gini loh. Kita kan kalau manusia taunya kalau membunuh itu dosa, oke. Berarti kalau aku membunuh dia, ambil cabut nyawanya itu dosa. Tapi tidak, Yesus di sini mengajarkan kalau engkau membenci saudaramu juga itu adalah dosa. Membenci, kalau kita membenci orang begitu bencinya sampai kita bilang lu kafir, lu bodoh, lu setan, lu apa segala macam, keluar semua makian dari mulut kita. Itu kita bisa melakukan hal itu, yaitu di mata Allah yang suci itu adalah dosa. Gitu loh maksudnya. Nah, lalu ya ini bicara mengenai motivasi di dalam hati ya. Orang lain tuh nggak ada yang tahu. Kayak contoh ayat 23, engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, tapi engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu. Itu harus pergi berdamai dulu. Orang lain kan nggak lihat, kita bisa aja senyum-senyum Pak sama orang padahal kita benci sama dia, tapi Allah itu tahu. Makanya Allah bilang suruh berdamai dulu. Ya. Lalu ini lagi setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Itu berzina nggak cuman ada hubungan fisik doang. Manusia taunya berhubungan fisik udah berarti zina. Tidak.
dalam hati, pikiran, dan di mata Allah yang suci itu juga udah Panjangan kepanjangan. Nah, makanya ini juga ayatnya kan panjang terus nih ya, terus nih. Ini puncaknya apa ya? Mabuk. Di ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi tuntutan Allah kepada manusia harus menjadi Ya, sempurna. Kan saya bilang, persingkat harus, aja, Bu. Aduh. enggak, Bu. dengerin dulu, harus mampu melakukan semua hukum Taurat dengan sempurna. Ibu wasting time. Seriously. Wasting time, Bu. Kalau Bapak Saya- mau cabut, mau pakai ayat yang tadi, cabut gitu aja, ya terserah, itu berlaku untuk Bapak. Bapak yakinin itu, ya jalanin. Bukan, saya kan membawakan dalil itu karena ibu mengatakan ajaran Yesus secara gamblang tentang neraka. Kan begitu? Iya, Saya semua membawakan orang dalil yang itu. tidak sempurna ini pasti masuk neraka, ini Bu. Ya, sabar dulu. Saya mengikuti Anda bahwa pengajaran Yesus tentang neraka itu sangat gamblang. Makanya saya kasih tunjuk. Saya memberikan dalil itu bukan merijek, tapi membenarkan. Yesus yang berkata, barang siapa yang berkata jahil kepada saudaranya, harus diserahkan kepada api neraka yang menyala-nyala. Itu perkataan Yesus, bukan perkataan Kang Dito. Apa hubungannya sama ibu baca di nomor 17? Ini 22. Gak nyambung, Bu. Mohon maaf. Itu wasting time. Jadi poin to poinnya, jangan ibu defensif. Kita diskusi, kita lepaskan baju doktrin. Ya, saya hanya mengikuti loh dari tadi. Saya tidak menolak. Paham ya teman-teman Iwan Villa yang di bawah, karena saya nggak bisa melihat tappingan di bawah. Nunggu Ustaz Arif balik, saya turun dulu baru naik lagi. Nah, ini pemahaman dalam diskusi kita malam ini tentang pertanyaan kenapa di Perjanjian Lama tidak ditulis eksplisit dalam terjemahan kata neraka. Karena konsekuensinya adalah kita akan beranggapan Yahudi itu tidak mengenal neraka. Sementara orang Kristen sendiri mengetahui Perjanjian Lama adalah miliknya orang Yahudi. Hanya mengambil bahwa itu hukum-hukum tentang nubuatan yang merujuk kepada Yesus dan kisahnya. Lalu kita bandingkan di Perjanjian Baru tentang alam maut, itu adalah ada indikasi neraka. Saya bertanya, apakah neraka itu yang menguasainya siapa? Ibu mengatakan Bapa, Allah. Sementara yang berkuasa atas maut adalah iblis. Ibrani 2 nomor 14. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Kalau beriman saja tidak melakukan, konsekuensinya adalah alam maut. Ibrani 2 nomor 14, ternyata Yesus pun waktu mati dia juga ke neraka memerangi iblis. Kan begitu. Jadi konsep dosa waris, penebusan dosa itu Yesus sendiri yang kemudian mati perang sama iblis. Begitu kan? Jadi supaya Salah. doktrin kalau salah, lalu Yesus mati di kayu salib yang kemudian dikatakan di Ibrani 2 nomor 14, apa isinya Bu dengan matinya Jadi dia gini, tadi Bu? intinya ya dari yang tadi Pak Dito sebut, saya bantah semua. Jadi iblis itu tujuannya dia hendak mematikan manusia secara rohani, dalam arti membawa manusia ke dalam neraka. Karena itu dia memakai cara kebohongan. Iblis Coba adalah tunjukkan sumber dalilnya. kebohongan, sedangkan Yesus adalah sumber kebenaran. Kan Yesus Pakai mengatakan literatur aku dong, Bu. adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi antara iblis, jadi kalau kamu nggak dengerin Yesus, itu pasti kamu dengerin sisi iblis, ya, karena Coba. Yesus adalah sumber kebenaran. Di mana Nah, tulisannya Bu? Yesus itu dia datang ke dalam dunia, tujuannya apa? Menghindarkan manusia supaya tidak masuk dalam neraka. Bu Karena Deta, itu dia bisa nggak memberikan pakai peringatan literasi? jelas. Iya, saya juga udah mau turun. Karena Bukan, itu Yesus bisa nggak pakai menjelaskan. literasi? Pakai literasi Bu.
Makanya saya bilang dari semua ayat-ayat yang tadi Pak Dito pakai, ini jawaban saya karena Pak Dito itu terjemahkan ayat atau nafsir ayat itu dengan Saya cuman baca, kesesatan, Bu. dengan kesalahan. Nah, kalau kita Saya- orang Kristen itu beda gitu loh, Pak. Jadi kalau Bapak mau bawa orang ke dalam versi Bapak ya terserah, tapi kita orang Kristen No, kita punya saya cuman pendirian baca. sendiri. Saya cuman baca. Sementara Anda membantah tanpa data. Loh, saya bilang Coba dasar kasih. semua omongan saya adalah ayat-ayat yang tadi Pak Dito bawa, mulai dari Ibrani 2 ayat 14, mulai Di mana dari tulisannya begitu? Matius, itu semua, mulai dari Yohanes 8 ayat 44 mengenai iblis adalah bapa dusta. Saya jawab sesuai dengan apa tafsiran kami orang Kristen yang Bukan sudah Bapak memiliki Roh dusta, Kudus gitu loh. Bu Nita. Iblis di situ bukan tulisannya iblis Bapak dusta, bukan. Iblis lah yang menjadi bapakmu, Bu. Itu tulisannya. Ya, Jangan dia sumber potong-potong segala dong. dusta. Iblis lah yang menjadi bapakmu, Bu. Itu tulisannya begitu. Kok malah disunat-sunat sih? Ininya dipotong-potong. Iblis lah yang menjadi bapakmu, Bu. Itu Ya, tulisannya bapak benar. segala dusta sebab ia adalah pendusta, dan bapak segala dusta artinya sumber Bapaknya segala siapa? dusta. Bapaknya siapa? Kan tadi saya bilang semua kebohongan yang ada dalam dunia ini, dalam pikiran manusia, apalagi Iya, dalam bapaknya kehidupan rohani siapa? itu berasal dari si iblis. Kalau Iya. Yesus dia adalah kebenaran. Nah, kalau mau ikut Yesus dapat kebenaran. Karena Bapaknya tujuan siapa? Yesus itu datang ke dalam dunia bukan untuk memberikan kematian, tapi adalah Iya. hidup, dan dia adalah jalan menuju hidup, gitu loh. Nah, Jadi, kenapa iblisnya itu- Yesus memberikan Iblis itu bapaknya pengajaran- siapa, Bu? Aduh, Bu, tulisannya di situ iblis lah yang menjadi bapakmu. ya bapak semua orang yang berdusta? Tapi tulisannya di situ mu. Semua orang yang senang dusta, yang suka putar balik kenyataan, putar balik firman, putar balik kebenaran, ya itu adalah Itu anak-anak bapakmu dari si tulisannya, Bu. iblis. Bu Nita, itu tulisannya iblis lah yang menjadi bapakmu. Jangan dipotong-potong dong. Itu di Wahyu ya, ada jenis orang yang tidak akan masuk surga, itu salah satunya adalah pendusta, Pak. Jadi Itu jangan anggap orangnya. remeh, jangan Nah. anggap remeh dosa berbohong ya. Di Iya, dalam makanya Alkitab jangan. kita sama sekali Iya. tidak boleh berdusta sebenarnya. Iya, Ya. makanya jangan potong. Itu kan tulisannya iblis lah yang menjadi bapakmu. Bukan iblis lah bapak dusta, bukan. Iblis yang menjadi bapakmu, Bu. Jangan dipotong dong. Itu kan perkataan Yesus, iblis yang menjadi Jadi bapakmu. maksud Pak Dito apa? Maksudnya Allah Bapa pendusta begitu? Iblis itu menyamar sebagai bapa. Tapi dia adalah bapak pembunuh manusia sejak semula. Jadi kalau ada dikatakan dalam narisi perjanjian lama maupun perjanjian baru, kalau ada firman Tuhan untuk membunuh, itu adalah iblis, Bu. Bukan bapak yang benar. Setuju nggak? Kita lihat aja ya, Yohanes 8 ayat 44. Silakan. Jadi kalau ada Tuhan berfirman bunuhlah, berarti itu bukan bapa, tapi bukan bapak yang benar, melainkan iblis. Koreksi kalau saya salah. Karena ini perkataan Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu, bapa segala dusta dan bapa pembunuh manusia sejak semula. Begitu, Ibu. Jadi iblislah yang menjadi bapakmu di situ, bukan iblis yang menjadi dusta. Bang Black ketawa-ketawa di Bang Black. Apalagi Jora ini udah gede Ini gedetan sekali. kalau gini Pak, dalam Alkitab itu kata Bapak itu artinya itu bisa beberapa ya, nggak tertentu atau satu. Misalnya dalam Yesaya dikatakan Yesus adalah Bapak daripada kekekalan, artinya dia adalah sumber dari kekekalan. Itu ada di mana? Yesaya. Di Oh Yesaya. Yesus, emang Yesus sudah ada di Yesaya?
Ya, itu nubuat mengenai Yesus. Oh, belum Sudah ada ada, nubuat mengenai dia. tapi nubuat. Oke. Nubuat. Nah, Hmm. Abraham juga disebut bapak orang percaya. Nah, iblis disebut bapak dusta karena ia adalah sumber segala kebohongan. Nah, berarti Nah, iblis jadi juga kalau bapaknya. seseorang disebut anak iblis, itu artinya ikut tabiat iblis menurut sifatnya, yaitu apa? Suka membunuh, suka berdusta, di mana-mana bohong, tapi ngakunya aku nggak pernah bohong. Nah, jangan Wah, gini loh, orang berarti yang kalau ngomong aku nggak Paulus. pernah bohong itu udah pasti dia tukang Udah kibul itu, lah. Bu. Udah Lalu itu. melawan Itu udah kebenaran, digenapi. itu melawan kebenaran itu Iya, itu udah sumbernya dari digenapi. iblis. Ya, itu udah digenapi sama Paulus, Bu. Yang pertama, dia membunuh, ya kan? Paulus kan pembunuh awalnya. Nah, ini satu udah kejawab. Kemudian dia berdusta. Itu terdapat di tulisannya kalau nggak salah 1 Korintus berapa tuh? Dia mengatakan oleh karena dusta. Oh, Roma 3 nomor 7. Oleh karena dustaku kemuliaan Elohim berlimpah. Nah, tuh. Dia pendusta. Terus apa lagi satunya, Bu? Tadi. Wah, ini udah kegenapi nih Paulus nih. Ayo, siapa pengikut Paulus? Ayo. Dia juga mengatakan tuh bohongnya itu. Demikianlah aku kepada orang Yahudi, aku mengaku seperti Yahudi. Ayo. Bohong loh. Saya yakin Kemudian, Paulus tuh ada di surga ya, karena dia adalah rasul. nah, kalau ternyata jahil, orang yang berkata jahil atau bodoh harus diserahkan dalam neraka yang menyala-nyala. Galatia 3 nomor 1, Bu. Coba dibaca. Itu Paulus loh yang ngomong orang-orang Galatia yang bodoh gitu. Masuk neraka dia, Bu. Itu kata dia gitu. Ibu gimana sih, Bu? Aku nggak ada device, teman-teman. Aku cuma ingat-ingat aja. Galatia 1 nomor 3. Yesus Paulus sendiri mengatakan juga bodoh nggak tuh? mengatakan beberapa kata julukan ya buat orang-orang yang memang jahat ya. Ada nggak Yesus mengatakan bodoh Dan gitu? Ada dalam nggak? Alkitab itu dikatakan Yesus tidak berdosa. Jadi sebenarnya motivasinya kita mengatakan bodoh itu boleh. Motivasinya itu apa? Loh. Gitu loh. Itu perkataan Yesus sendiri kok kalau dilawan sih, Bu. maksudnya untuk menghina, Bentar. ya, Bentar maksudnya dulu, untuk bentar. menghina itu Sebentar dulu, Kanita. itu yang dosa. Felmina. Ini Felmina Kristen apa Islam? Felmina, tolong dibuka mute-nya dulu. Ustaz Alif, Assalamualaikum Ustaz. Tadi itu kok kebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sambil parkun ya. Banyak narasumber guruku dulu lah. Aku naik yang terakhir sesuai urutan aja. Sambil ada kerjaan juga soalnya. Ini ada Ustaz Tahta, ada yang lain banyak. Siap. Dilanjut. Ya Ustaz. Ya, Pak Terima Ketum. kasih. Ya lanjut Kanita. Di sini masih ada nih. Iya. Jadi Kanita, kalau terus melawan yang tertulis ini aku nggak tahu lah. Ini apakah memang orang Kristen itu memang pandai mengkanter Bible-nya sendiri ya? Saya nggak tahu. Padahal perkataan Yesus yang mengatakan jahil, kita sepakat jahil itu adalah bodoh. Jadi orang yang berkata bodoh itu masuk neraka. Sementara Paulus sudah jelas-jelas dia mengatakan di Galatia 3 nomor 1, ayo orang-orang Galatia yang bodoh. Anda masih meyakini Paulus masuk surga? Langkahi dulu mayat Yesus, katanya Yesus kan. Nih, Matius 23 ayat 17 ya. Yesus berkata, "Hai kamu orang-orang bodoh dan buta, manakah yang lebih besar, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu?" Nah, Yesus mengatakan orang bodoh. Ya kalau benar memang bodoh ya udah terima aja, memang benar bodoh. Justru itu kesempatan untuk memperbaiki diri gitu loh. Kalau ditegur. Oh, berarti Yesus juga masuk Alkitab neraka menyatakan dong. Yesus tidak ada dosa. Yang Waduh. merupakan dosa adalah kalau itu motivasinya itu berdosa. Waduh, Yesus masuk. Allah itu Yesus memberitahu masuk bahwa neraka dong. hati manusia yang berdosa itu sebenarnya mesti dibersihkan. Yang Berapa kotor tadi diberi dalilnya? hati yang baru. Bonita, berapa tadi dalilnya? Di mana? Apa? Di mana tadi dalilnya? Yesus mengatakan, ayo orang bodoh gitu, di mana? Matius 23 ayat 17.
23. Oh, coba dicek original teksnya apa? Moros nggak? Nggak tahu Original saya, teksnya? pokoknya ya bodoh aja kata yang dipakai di situ. Waduh, pokoknya. Nah, ada lagi Lukas 11 ayat 40. Ah, Kamu gimana tuh? orang-orang bodoh. Bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam. Waduh, Nah, ini bicara mengenai motivasi juga karena yang harus dibersihkan itu dari dalam hati. Pikiran manusia itu harus dibersihkan itu. masa Yesus bohong? Antara Yesus bohong atau Yesus masuk neraka ini berarti ini konteksnya ini gimana ini jadinya? Bukan. Yesus yang mengatakan tentang perjanjian yang kedua, ya hukum yang kedua, tentang menyakiti hati ya, atau berkata, orang yang berkata kepada saudaranya bodoh harus diserahkan kepada neraka yang menyala-nyala. Itu perkataan Yesus. Terus Bu Nita ngasih dalil tuh Lukas 21 tadi sama Matius 23. Ya Yesus masuk neraka dong Bu kalau kayak gitu. Jadi intinya Matius 5 ya. Terakhir ya saya ngomong ya gini. Intinya Yesus memberikan pengajaran di Matius 5 ayat 17 sampai 48 itu apa? Yesus tuh kalau dengerin pengajaran dia itu harusnya mikir, oh begini dosa, begitu dosa, aku mentok di mana-mana pasti dosa. Nah, sedangkan tuntutan Allah adalah sempurna. Nah, Yesus itu sedang membangun pengajaran bahwa kamu itu tidak bisa memasuki kerajaan surga dengan kemampuan dirimu sendiri, dengan perbuatan baikmu sendiri, karena tuntutan Allah adalah sempurna, gitu loh. Itu artinya. Oke, mantap. Oke. Terima kasih dan apresiasi juga buat Pak Dito. Iya, Bu Nita, sehat selalu. Jadi dengan tepuk tangan, apakah Kang Dito menyepakati kalau Kak Nita tidak membaca tentang mengenai hidup yang kekal itu, mengenal satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan, bukan Tuhan. Gimana sih dia sumber kebenaran kok? Dia nggak cuma sekedar utusan. Gini, selama dia berada dalam dunia, memang dia diutus sebagai utusan. Tapi begitu dia mati, bangkit, Kan naik udah, kembali Bu ke Dita. surga, itu dia dapat kemuliaannya kembali ya balik lagi menjadi Allah. Wah. Dan Kan udah, goodbye Bu Pak Nita. Dito. Ya udah. Udah aku turun ya. Menarik. Siap. Ya, yuk. Jangan lupa direnungkan, Bu. Yohanes 17 nomor 3 ya. Oh, Bapak yang harus merenung. Hah? Saya merenung. Kalau Pak saya Dito yang merenung, harus merenung. oke, saya merenung Selama begini, Bu. dalam dunia itu masih ada kesempatan. Oh, ya udah Iya. aku turun. Oke, baik. Saya akan merenung begini. Ibu Nita menyimak aja ya, jangan apa. Nanti kangen dengan suara saya mengedukasi teman-teman gitu kan. Jadi kalau saya merenung, disuruh merenung, saya akan merenung begini. Begini teman-teman, renungan Kang Dito. Yesus kan lahir nih bayi, oh ya kemanusiaannya dia. Oke, saya tanya dulu nih sama mungkin istri saya. Sayang, manusia bisa nggak jadi Tuhan? Nggak bisa lah, orang bodoh aja yang bilang manusia jadi Tuhan. Kan gitu kan? Wah itu sepakat itu ternyata. Teman-teman juga sepakat nggak? Manusia itu tidak akan bisa menjadi Tuhan. Betul ya? Tidak ada manusia menjadi Tuhan. Jadi renungan saya, manusia ini nggak bisa jadi Tuhan. Tetapi dalam pemahaman Kristen ternyata untuk menjadi Tuhan itu harus mati dulu, bangkit baru bisa